Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di ruang belajar mata kuliah akuntansi manajemen, sistem pembelajaran daring, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Untuk di topik kali ini, pokok bahasan hari ini saya akan sedikit menyampaikan yaitu di budgeting atau penganggaran untuk pengendalian. Materi yang akan dibahas terkait dengan di anggaran itu sendiri. Jadi ada beberapa materi. Jadi yang pertama ada anggaran itu sendiri. Jadi terkait dengan apa sih sebenarnya anggaran atau budget. Kemudian yang kedua adalah kelebihan dari anggaran itu seperti apa. Setelah itu ada yang namanya anggaran induk, kemudian anggaran penjualan, dan anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead, serta anggaran persediaan barang jadi, dan anggaran harga pokok penjualan. Setelah itu yang terakhir adalah terkait dengan di anggaran beban penjualan dan administrasi. Itu adalah gambaran materi yang akan dipelajari untuk di topik kali ini dalam waktu 5 menit ke depan. Jadi relevansi dari kenapa sih kita harus belajar di anggaran itu. Jadi harapannya jadi setiap nanti Anda sudah selesai menyelesaikan dari mata kuliah ini, jadi relevansinya adalah bahwa setiap perusahaan itu seharusnya menyusun anggaran. Ya, jadi seharusnya. Jadi karena apa? Kalau kita lihat di lapangan itu tidak semua perusahaan itu mau untuk menyusun anggaran atau budget karena apa? Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi kalau sebuah perusahaan, sebuah lembaga, sebuah organisasi jadi menyusun sebuah anggaran itu sebagai panduan ya untuk melaksanakan kegiatan ya pelaksanaan operasional di dalam sebuah lembaga organisasi bisnisnya. Relevansi yang kedua, jadi anggaran itu menjadi salah satu alat penting ya dari sistem pengendalian manajemen. Jadi karena dengan anggaran itu dari manajemen ya bisa melihat bagaimana sih untuk mencapai tujuan itu berdasarkan kaitan dengan anggaran yang sudah ditetapkan, yang sudah disetujui, yang sudah disepakati. Relevansi yang ketiga, yaitu terkait dengan anggaran itu terdiri dari berbagai angka. Ya, jadi kalau berbicara anggaran itu, ya, jadi terdiri dari berbagai angka, ya, dari implementasi suatu rencana kegiatan. Jadi rencana kegiatan yang sudah diangkakan. Dan yang terakhir, relevansi kita untuk belajar di budgeting atau anggaran itu sendiri adalah merupakan representasi ya, komitmen masing-masing pihak dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau sudah ada komitmen ya, sudah ada kesepakatan, kemauan dari masing-masing sumber daya yang ada dalam sebuah perusahaan, jadi untuk bekerja bersama mewujudkan ya, tujuan yang ingin dicapai. Jadi dalam rangka mewujudkan rencana jangka pendek ya, baik untuk maupun jangka panjang. Ya, jadi pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan jangka panjang. Karena kita tahu tujuan dari sebuah organisasi bisnis itu apa sih? Jadi adalah untuk mencari laba. Kemudian capaian pembelajaran kita, jadi setelah belajar di anggaran ini, jadi diharapkan mahasiswa mampu yang pertama adalah mendiskusikan anggaran dan peranannya dalam perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan atau decision making. Nah, itu terkait dengan anggaran. Jadi, Anda nanti bisa untuk mendiskusikan ya, dalam perencanaan pengendalian ya, serta kaitannya dengan pengambilan keputusan. Yang kedua, Anda dapat mendefinisikan dan mempersiapkan anggaran induk ya, serta mengidentifikasi komponen-komponen utamanya yang menguraikan hubungan antara komponen tersebut. Jadi seperti apa sih kalau anggaran induk itu ya, dan apa saja yang ada di dalam anggaran induk tersebut dan hubungannya dari masing-masing komponen yang ada dalam anggaran induk. Kemudian yang ketiga adalah Anda mampu untuk menjelaskan
Jadi anggaran fleksibel dan mendaftarkan fiturnya yang harus dimiliki oleh sistem penganggaran untuk mendorong para manajer. Jadi mendorong para manajer menerapkan perilaku yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana cara kerja anggaran berdasarkan aktivitas. Jadi itu adalah capaian pembelajaran yang ingin kita capai bersama-sama untuk di sesi kali ini, yaitu belajar di pokok bahasan penganggaran. Jadi kalau kita lihat fungsi manajemen itu sendiri dalam terkait dengan anggaran, jadi ada 4. Ya, fungsi manajemen terkait dengan anggaran itu yang pertama itu adalah perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada pelaksanaan dan pengawasan. Itu fungsi dari manajemen terkait dengan di anggaran itu sendiri. Karena lalu proses penganggaran itu berada di mana? Jadi pada saat perencanaan sudah dilaksanakan, jadi untuk di organisasi, maka disitulah perlu adanya yang namanya penganggaran itu. Ya, itu kaitannya dengan di fungsi manajemen terkait dengan di anggaran itu sendiri. Ya. Lalu perencanaan itu apa? Jadi perencanaan itu sendiri merupakan tindakan. Ya, sebuah kegiatan, sebuah tindakan, perbuatan, jadi yang dibuat berdasarkan fakta, ya, dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Jadi itu adalah perencanaan. Jadi perencanaan itu menjadi salah satu ya fungsi dari manajemen. Ya, karena penganggaran itu merupakan salah satu dari proses manajemen itu sendiri. Tujuannya untuk apa perencanaan di sini? Terkait dengan di anggaran. Jadi perencanaan itu sendiri memiliki tujuan, yaitu memberikan arahan. Jadi memberikan arahan dan bimbingan, ya, pastinya. Jadi kepada manajer dalam mengambil sebuah keputusan operasional sehari-hari. Ya, itu tujuan. Jadi perencanaan itu memiliki tujuan untuk memberikan sebuah arahan bagi manajer. Dalam apa? Melaksanakan kegiatan sehari-hari. Jadi siapapun yang nanti jadi manajer, ya, sudah tidak tanya lagi apa sih kegiatan saya, apa sih yang harus saya lakukan dengan melihat sebuah perencanaan. Ya. Jadi proses dari penganggaran itu sendiri jadi kaitannya dengan rencana. Jadi kalau dilihat dalam sebuah grafik, ya, sebuah grafik ini, jadi dimulai dari adanya sebuah perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, ya, ada pelaksanaan itu sendiri dan pengawasan. Kemudian dari perencanaan itu muncullah yang namanya sebuah rencana. Perencanaan itu sebuah proses, hasilnya dari proses tersebut adalah sebuah rencana. Di mana rencana tersebut akan memuat yang namanya yang pertama tujuan. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuan dari perusahaan itu, ya. Jadi kalau kita lihat filosofinya kalau perusahaan, jadi jenis perusahaan itu kan ada 2. Sebuah organisasi jenisnya ada 2. Yang pertama adalah laba, yang kedua adalah nirlaba. Itu dilihat dari orientasinya. Atau bisa dibilang non perusahaan dan perusahaan. Jadi nirlaba itu bisa dibilang dengan non perusahaan. Kalau laba itu bisa dibilang dengan perusahaan. Itu tujuan dari perusahaan. Dari tujuan yang ada, maka akan muncullah yang namanya sebuah kebijakan. Ya. Apa kebijakan organisasi yang diambil terkait dengan untuk mencapai tujuan tersebut? Kemudian dari kebijakan tersebut, ya, maka di dalam rencana juga yang ketiga adalah munculnya sebuah anggaran itu. Jadi anggaran itu adalah kegiatan yang dinominalkan tadi, diimplementasikan dalam sebuah unit moneter. Itu terkait dengan anggaran. Kemudian kaitan dengan anggaran itu sendiri muncullah sebuah yang namanya aturan. Ya, aturan, kemudian ada program, prosedur, metode, strategi, standar, jadwal dan rencana lainnya. Ya, itu dalam sebuah rencana. Ya,
Nah, dalam sebuah rencana itu paling tidak memuat yang pertama ingat adalah tujuan. Yang kedua, kebijakan. Yang ketiga, anggaran. Di mana anggaran itu dihasilkan dari proses penganggaran. Ya. Kemudian ada aturannya, programnya, prosedurnya, sampai dengan jadwal kapan kegiatan tersebut, rencana tersebut dilaksanakan. Itu terkait dengan di anggaran. Lalu penganggaran sendiri itu apa? Jadi kalau kita misalnya melihat sebuah rencana kemudian muncul sebuah penganggaran, jadi penganggaran itu merupakan bagian dari sebuah perencanaan. Ingat, jadi penganggaran itu adalah bagian dari perencanaan. Karena bagian dari perencanaan itu meliputi penganggaran perusahaan dan penganggaran non perusahaan. Ya, jadi bagian dari perencanaan. Jadi itu di penganggaran. Ada penganggaran perusahaan dan penganggaran non perusahaan. Lalu bedanya apa penganggaran perusahaan dan non perusahaan? Jadi kalau kita garis bawahi, garis besar secara ringkas, jadi penganggaran perusahaan itu adalah penganggaran nirlaba atau penganggaran non profit budgeting. Itu dikatakan. Jadi anggarannya tidak untuk tujuan laba ataupun profit. Kemudian di penganggaran non perusahaan lagi adalah untuk organisasi, tidak untuk tujuan mencari laba. Jadi penganggaran non perusahaan itu adalah penganggaran yang dibuat bagi organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Itu di penganggaran. Ya. Kemudian penganggaran perusahaan seperti apa? Jadi ibaratnya kebalikannya. Jadi penganggaran organisasi yang bertujuan untuk mencari laba itu penganggaran perusahaan. Jadi bagaimana sih membuat sebuah anggaran di mana dalam anggaran tersebut memiliki tujuan untuk mencari laba? Karena tujuan dari perusahaan tadi ada dua, ya. Jadi laba dan non laba. Jenis perusahaan ada non profit sama profit. Ya, itu. Kemudian penganggaran perusahaan itu berarti apa? Menjelaskan, menghitung, dan menyusun anggaran perusahaan. Ya. Jadi harus mampu dalam sebuah anggaran itu bisa menjelaskan, bisa dihitung atau menghitung, dan menyusun sebuah anggaran perusahaan. Itu penganggaran perusahaan, karena sebuah proses, kegiatan. Jadi anggaran perusahaan itu hanya menampilkan anggaran dari perusahaan itu sendiri. Jadi kalau kita bisa dibilang penganggaran itu sebuah proses, sedangkan anggaran itu adalah hasilnya. Kalau kita berbicara bagaimana proses penganggaran, itu sebenarnya penganggaran sendiri sudah proses. Jadi bagaimana penganggarannya? Dari penganggaran tersebut bagaimana anggarannya? Karena hasil dari proses penganggaran. Hasil dari penganggaran tersebut. Jadi muncullah sebuah anggaran. Ya. Lalu apa sebenarnya kaitannya dengan di anggaran? Ya. Jadi anggaran itu sendiri apa? Yang nanti kita fokus kita. Jadi anggaran itu kalau anggaran bisnis atau budget, ya, biasa disebut dengan bisnis budget. Itu merupakan suatu rencana. Jadi anggaran itu adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis. Rencana yang disusun secara sistematis. Yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Jadi rencana yang disusun sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Jadi sumber daya di dalam sebuah perusahaan itu harus pandai-pandai mengidentifikasi kegiatan yang ada dalam sebuah perusahaan. Agar apa? Penganggarannya nanti bisa tepat atau sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Karena anggaran itu di sini adalah meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Yang kedua, yang dinyatakan dalam bentuk unit moneter. Ya, jadi suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk moneter atau unit satuan yang lain. Ya, bisa kaitannya dengan mungkin ya moneter itu berarti nilai mata uang.
ya, ataupun mungkin satuan yang lain. Ya. Berlaku untuk jangka waktu tertentu. Jadi anggaran itu ada masa berlakunya. Ya. Dan di masa yang akan datang. Waktu tertentu dan itu adalah untuk masa yang akan datang. Itu adalah anggaran. Ya, bagian dari sebuah rencana. Dari definisi yang saya sampaikan tadi, jadi kita melihat jadi bahwa budget itu memiliki 4 unsur. Unsur yang pertama yang harus ada dalam sebuah budget atau anggaran, itu yang pertama adalah rencana. Apa sih rencana dari sebuah perusahaan itu? Kegiatannya apa saja? Yang kedua dari definisi yang saya sampaikan di awal tadi adalah meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Jadi meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Jadi seluruh kegiatan perusahaan itu ya tercantum atau terimplementasikan dalam sebuah budget atau anggaran. Kemudian dinyatakan dalam unit moneter. Ya, dan jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Itu adalah 4 unsur yang ada dalam definisi terkait dengan di anggaran itu. Ya. Kemudian, ya, ada beberapa tugas. Ya, jadi penjelasan yang saya sampaikan tadi, ya, di sini ada tugas. Jadi berdasarkan hasil pemahaman terkait dengan penganggaran, yang pertama, buatlah anggaran perusahaan dan non perusahaan. Ya, anggaran perusahaan dan non perusahaan. Buat berkelompok. Satu kelompok maksimal di 3 orang. Boleh kurang, tapi tidak boleh lebih. Ya. Jadi selesai menyusun, jadi silakan untuk di-upload, ya, dikirim, ya, di lembar tugas yang sudah disediakan di learning management system yang ada. Ya, itu tugas. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan lalu apa rencana itu. Di mana rencana itu mewadahi sebuah anggaran yang di dalamnya ada sebuah anggaran. Jadi alasan kenapa sih sebuah perusahaan itu harus menyusun sebuah rencana? Kenapa perusahaan itu harus menyusun sebuah rencana? Karena apa? Di masa yang akan datang itu penuh dengan ketidakpastian. Maka perlu sebuah rencana. Ya. Kadang saja kita menyusun sebuah rencana itu, ya, kejadiannya tidak sesuai, apalagi kita tidak susun. Ya, itu. Jadi karena yang pertama, jadi ke depan itu penuh dengan ketidakpastian. Yang kedua, ke depan penuh dengan berbagai alternatif pilihan. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga adalah diperlukan sebagai pedoman kerja terutama bagi manajer. Yang keempat, alasannya adalah sebagai alat pengkoordinasian kegiatan dari seluruh yang ada di dalam perusahaan. Dan yang kelima adalah sebagai alat pengawasan dalam pelaksanaan atau realisasi dari rencana di waktu yang akan datang. Itu adalah alasan yang mendorong perusahaan menyusun sebuah rencana. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka perlu sebuah rencana. Paling tidak, ya, kalau kita sudah punya rencana, jadi apa yang kita lakukan besok, apa yang kita lakukan tahun depan, bulan depan, itu sudah ada gambarannya. Apa yang sudah nanti kita laksanakan. Itu kalau punya rencana. Kalau tidak punya rencana, ya otomatis akan bingung apa yang nanti akan kita kerjakan. Kalau tidak punya rencana. Seperti Anda mungkin kuliah. Ya, rencana itu besok mau ngapain sih? Mengerjakan apa? Paling tidak Anda setelah bangun tidur itu memiliki rencana apa? Kan itu. Anda misalnya tidur, ya, semalaman kemudian bangun. Setelah bangun apa yang akan Anda perbuat? Kalau orang seperti biasa kan
bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Ya. Tapi sekarang berubahlah. Jadi bangun tidur jangan, kegiatan pertama itu jangan terus mandi. Tapi pertama adalah berdoa dulu. Minimal semoga aktivitas pada keseharian satu hari ini diberikan kelancaran, kemudahan. Kan itu. Baru melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain. Ya. Jadi secara garis besar kegiatan ataupun fungsi perusahaan itu, ya, karena ini nanti akan berkaitan dengan anggaran, maka perlu kita membagi fungsi ataupun aktivitas dari perusahaan itu, ya, bisa dilihat atau dibagi menjadi 5 kegiatan. Aktivitas yang pertama itu kalau sebuah perusahaan marketing. Ya. Jadi dalam siklus bisnis, rantai nilai internal perusahaan itu kan ada yang namanya marketing. Kemudian apa? Producing, memproduksi. Kemudian apa? Financing, pembelanjaan. Kemudian ada administrasi. Kemudian ada personel atau personalia. Itu adalah pengelompokan secara garis besar aktivitas yang ada dalam sebuah perusahaan. Ada 5 kalau dari kaitan dengan anggaran. Jadi nanti paling tidak kita membuat apa? Ada anggaran pemasaran, anggaran produksi, anggaran belanja, kemudian anggaran administrasi, serta anggaran personalia. Dan itu kalau kaitannya dengan untuk menyusun anggaran. Jadi unit moneter ini memang diperlukan. Jadi mengingat bahwa kegiatan perusahaan itu beraneka ragam, maka apa? Perlu disusun dalam bentuk unit moneter. Jadi anggaran itu kenapa sih dinyatakan dalam unit moneter? Karena setiap kegiatan aktivitas dari bagian unit aktivitas perusahaan itu kan tidak sama masing-masing bagian. Maka perlu ada penyeragaman. Ya, jadi menjadi satu kesatuan unit, ya, yang berbeda. Itu terkait dengan di anggaran. Kemudian terkait dengan di jangka waktu tertentu yang akan datang. Jadi budget itu berlakunya untuk waktu yang akan datang. Ini berarti bahwa apa yang dimuat dalam budget adalah taksiran. Ingat, sebuah asumsi. Itu maksudnya. Jadi asumsinya seperti apa? Kalau dalam ilmu penganggaran itu dikenal dengan nama forecasting. Tentu Anda sudah pernah membaca kaitannya dengan materi forecasting. Ya. Kalau dalam ilmu spiritual itu namanya peramalan. Jadi meramal. Kira-kira kejadiannya apa sih besok? Ya, itu forecasting. Jadi ditentukan, oh kalau cuacanya seperti ini, misalnya besok kemungkinan hujan. Itu kan meramal. Sama. Jadi di anggaran itu adalah sebuah ramalan, sebuah taksiran. Karena apa? Jadi misalnya menentukan berapa sih tahun depan target penjualan sebuah perusahaan, target produksi, ya. Kemudian target pembelian bahan baku. Kan itu sebuah asumsi, sebuah taksiran. Ya. Jadi apa yang akan dilakukan, apa yang akan terjadi, ya, untuk di masa yang akan datang. Itu terkait dengan di anggaran. Jadi dalam kaitannya dengan waktu, anggaran itu dibagi menjadi beberapa. Jadi yang pertama itu ada anggaran strategis atau strategis budget. Jadi anggaran strategis ini kalau dilihat dari waktunya tadi adalah berlaku untuk jangka panjang, ya, yaitu jangka waktu yang melebihi satu periode akuntansi. Satu periode akuntansi itu berapa bulan? 12 bulan. Jadi anggaran yang dibuat lebih dari 1 tahun, nah itu tergolong dari anggaran strategis, ya, atau strategi budget. Kemudian yang kedua adalah anggaran taktis atau tactical budget. Jadi
budget yang berlaku untuk jangka pendek. Ya, jadi jangka pendek itu adalah terkait dengan di tactical budget. Yaitu apa? 1 periode akuntansi. Nah, atau 1 tahun maksimal. Atau kurang dari 1 tahun. Makanya itu, jadi dari anggaran strategis, maka akan disusun yang namanya anggaran taktis. Ya, anggaran taktis. Yang perlu dipertimbangkan, ya, terkait dengan memilih jangka waktu berlakunya sebuah budget, ya, secara lebih tepat itu ada 5 hal pertimbangan yang diperlukan untuk menentukan waktu budget. Yang pertama adalah luas pasar. Kita perlu perhatikan luas pasar sebuah perusahaan. Kemudian posisi perusahaan, positioning. Jenis produk yang dihasilkan. Kan itu. Kalau jenis produknya yang dihasilkan itu misalnya cepat untuk misalnya tidak bisa dipakai, ya jangan lama-lama. Kan itu. Kemudian tersedianya data dan informasi. Dan yang terakhir tidak lupa adalah keadaan perekonomian. Itu yang perlu dipertimbangkan kaitannya dengan memilih waktu berlakunya sebuah budget secara tepat. Jadi, lalu apa fungsi dari anggaran? Kalau kita dari awal itu tadi berbicara terkait dengan anggaran. Jadi fungsi anggaran itu ada 3. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi perencanaan tadi proses membuat sebuah rencana. Pelaksanaan berarti proses untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Ya, pengawasan berarti apa? Proses, ya, untuk mengawasi sebuah kegiatan. Ya, jadi perencanaan itu sendiri fungsinya untuk apa sih dalam perencanaan itu? Jadi meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi, ya, mengenai masa yang akan datang. Itu fungsi dari perencanaan itu. Jadi kalau saya ambil dari bukunya Winardi, jadi perencanaan itu, ya, secara detailnya adalah tindakan untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dalam memvisualisasikan, ya, serta merumuskan aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu, ya, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi dengan adanya rencana, maka aktivitas dapat terlaksana dengan baik. Itu harapan dari perusahaan. Ya. Kemudian fungsi dari pelaksanaan itu apa? Karena anggaran itu sebagai pedoman pelaksana pekerjaan, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang. Kan itu. Itu fungsi pelaksanaan. Jadi ibaratnya adalah pekerjaan disetujui untuk dilaksanakan bila ada anggaran. Ya, jadi kegiatan itu, ya, tidak mungkin lepas dari yang namanya sebuah anggaran. Ya, maka itu tadi fungsi dari pelaksanaan. Lalu fungsi pengawasan ini seperti apa? Jadi fungsi pengawasan itu berarti mengevaluasi, menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara yang pertama adalah membandingkan. Jadi pengawasan itu yang pertama adalah membandingkan antara realisasi dan rencana. Contoh kecil, ya. Kalau di rencana itu misalnya adalah kita akan memproduksi, ya, 10 unit, realisasinya kita mampu memproduksi 10 unit atau tidak, atau bahkan mungkin lebih. Itu kalau dalam unit. Kalau dalam satuan unit moneter, ya, jadi kita misalnya merencanakan untuk diproduksi 1 unitnya adalah 10.000. Betul tidak? Nanti kita di rencana, di realisasinya, kita dalam produksi 1 unit itu 10.000. Ya. Kemudian melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu. Jadi apabila mungkin terjadi ketidakefisienan,
Jadi ketidaksesuaian, ya, yang sesuai dengan di rencana, maka perlu, ya, maka jika perlu diadakan untuk perbaikan. Itu kaitannya di anggaran. Ya. Jadi bagaimana sih hubungan antara anggaran dan manajemen? Nah, kita berbicara di akuntansi manajemen. Apa hubungannya anggaran dengan di manajemen? Ya. Jadi antara anggaran dan manajemen itu, ya, memiliki hubungan yang erat. Karena apa? Anggaran merupakan alat manajemen. Untuk apa? Menjalankan fungsi-fungsinya. Nah, itu. Jadi anggaran itu sebagai alat manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Karena kalau kita lihat fungsi pokok dari anggaran itu yang pertama adalah pedoman kerja. Fungsi pokok dari anggaran. Jadi sebagai pedoman kerja, ya, masing-masing sumber daya yang ada dalam sebuah perusahaan. Yang kedua adalah alat pengkoordinasian atau coordinating. Itu fungsi pokok dari anggaran. Dan yang ketiga adalah alat pengawasan atau kerja. Pengawasan kerja atau controlling. Itu fungsi pokok dari anggaran ada 3. Jadi pedoman, coordinating, dan controlling. Sedangkan fungsi manajemen apa? Fungsi manajemen kalau dilihat dari awal tadi, ya, itu yang pertama ada planning, organizing, kemudian directing, dan ada coordinating dan controlling. Itu fungsi manajemen. Ya. Jadi untuk menjalankan fungsi manajemen tersebut tadi, mulai dari planning, organizing, directing, dan coordinating, itu diperlukan yang namanya anggaran. Makanya kalau dari sisi manajemen, anggaran itu dilihat dari sisi sebagai alat. Lalu seperti apa anggaran dengan akuntansi itu? Ya. Apa hubungannya kaitannya dengan anggaran dan akuntansi? Jadi kalau akuntansi itu menyajikan data historis. Kalau di awal sudah pernah saya sampaikan perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kalau berbicara akuntansi itu akuntansi keuangan. Itu data yang disajikan adalah data historis. Karena data historis ini, ya, sangat bermanfaat untuk apa? Taksiran atau forecasting yang akan dituangkan dalam sebuah anggaran. Jadi dulu itu untuk produksi 10 unit kursi itu berapa sih? Ya. Kan itu untuk perlu untuk data historis. Ya. Jadi yang nantinya akan menjadi sebuah pedoman di masa yang akan datang. Ya. Jadi kalau akuntansi itu adalah menyajikan data-data historis yang bermanfaat untuk membuat anggaran. Yaitu apa? Karena di anggaran di sini menyajikan data-data taksiran. Taksiran di sini itu, ya, perlu data historis. Data historis. Jadi ibaratnya forecast atau asumsi, ya, atau taksiran tadi itu memerlukan data-data sebelumnya. Jadi ibaratnya gini, sekarang ini misalnya masuk musim hujan. Kok bisa mengatakan musim hujan? Karena apa? Data historis yang terdahulu itu kalau misalnya sudah masuk di bulan September, itu sudah mulai ada hujan. Kita bisa mengatakan, oh September ini misalnya mulai hujan. Kalau Desember itu hujannya sangat lebat, karena apa? Biasanya kalau dulu-dulu itu, ya di bulan Desember itu hujannya lebat. Kalau desa saya itu Desember itu gede-gede ini sumber, kan itu. Ya. Jadi itu kaitannya dengan anggaran dan akuntansi. Jadi perencanaan masa depan yang membutuhkan data-data yang lalu atau historis. Ya. Lalu seperti apa anggaran dengan statistik? Ada beberapa hubungan. Jadi kalau berbicara statistik, ya, dan matematika ini sangat diperlukan terkait dengan menyusun anggaran. Ya. Jadi karena dalam statistik ini bisa digunakan untuk tadi kegiatan forecasting. Jadi ketepatan mengadakan forecasting di samping membutuhkan kelengkapan, ya, data. Jadi di samping membutuhkan kelengkapan data, itu juga tergantung pada ketepatan penggunaan metode statistik
ya, dan metode matematika yang digunakan untuk mengolah ataupun menganalisis data historis tersebut. Nah, itu sih statistik hubungannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lalu apa faktor yang mempengaruhi di penyusunan anggaran. Ya. Jadi penyusunan anggaran itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ada faktor intern. Faktor intern itu yang pertama ada penjualan tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau di ilmu forecasting, tahun-tahun yang lalu itu fluktuasinya perubahannya seperti apa? Itu bisa berpengaruh terhadap penyusunan anggaran. Ya. Kemudian yang kedua ada kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan apa? Masalah harga jual, syarat pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi dan sebagainya. Itu faktor intern. Ya, jadi karena biasanya perusahaan punya strategi masing-masing. Jadi hari ini misalnya menaikkan harga jual. Yang pasti apa? Kalau harga jualnya naik, ya logikanya juga produksinya akan naik. Produksinya akan dikurangi. Karena biasanya apa? Berbanding terbalik. Jadi kalau harga jual naik, itu mesti penjualannya akan turun. Kalau harganya rendah, ya, penjualannya akan naik. Ya. Kemudian syarat pembayaran barang yang dijual. Kalau misalnya barangnya itu bisa tidak cash, atau dalam hal ini berutang ataupun kredit, kemungkinan juga akan meningkatkan penjualan. Tapi manakala semua yang membutuhkan barang itu harus cash, ya, maka juga akan berpengaruh mengurangi penjualan. Kemudian yang selanjutnya adalah kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu mampu produksi berapa sih? Itu mengaruhi penyusunan anggaran. Tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Yang tersedia itu ada berapa tenaga kerja? Modal kerja perusahaan. Modalnya cukup tidak untuk memproduksi banyak. Fasilitas perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dari perusahaan. Baik di bidang pemasaran, produksi, maupun pembelanjaan, serta administrasi, serta personalia. Itu yang mempengaruhi penyusunan anggaran dilihat dari faktor internalnya. Lalu yang mempengaruhi anggaran dilihat dari faktor eksternalnya apa? Jadi yang pertama bisa dilihat yaitu keadaan persaingan. Gimana sih persaingan terkait dengan produk yang kita pasarkan? Kalau persaingannya misalnya rendah, ya otomatis ya, kita akan mungkin memacu. Ya. Kemudian yang kedua tingkat pertumbuhan penduduk. Sama. Jadi waktu yang mempengaruhi di faktor pembelian, ya, itu pertumbuhan penduduk. Jadi kalau penduduknya semakin banyak, maka apa? Peluang yang memanfaatkan, yang membeli produk kita itu juga akan semakin banyak. Dan itu. Jadi kalau seperti Indonesia itu kan di tahun keberapa akan mendapatkan bonus demografi. Di mana apa? Jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu sangat besar. Maka itu menjadi mungkin salah satu pangsa pasar untuk memasarkan sebuah produk. Yang ketiga apa? Tingkat penghasilan masyarakat. Kita lihat masyarakat yang ada di pangsa pasar kita itu sekarang penghasilannya berapa sih? Mengalami penurunan atau mungkin kenaikan? Karena logikanya, ya, jadi orang kalau memiliki penghasilan yang besar, itu logikanya juga akan lebih cepat membelanjakan. Kan itu. Ibaratnya gini, semakin besar penghasilan seseorang, maka urusannya juga akan semakin banyak. Kan itu. Jadi kalau saya pernah curhat sama teman-teman itu kan, kalau penghasilan kita naik, utang kita juga ikut naik. Karena apa? Ada yang buat untuk bayar kan gitu. Itu yang mengaruhi kaitan dengan di anggaran. Kemudian tingkat pendidikan masyarakat, ini juga berpengaruh. Ya. Tingkat penyebaran penduduk, ini juga berpengaruh. Agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
Dan yang selanjutnya adalah kebijaksanaan atau kebijakan dari pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. Itu pengaruh eksternal terkait dengan di penyusunan anggaran. Yang terakhir adalah keadaan ekonomi nasional maupun internasional. Serta tidak kalah penting adalah kemajuan teknologi. Itu adalah faktor-faktor eksternal yang berpengaruh, yang mempengaruhi terkait dengan di penyusunan anggaran. Lalu bagaimana untuk menyusun sebuah anggaran itu? Ada beberapa tahapannya, step by stepnya. Jadi yang pertama, tahap penyusunan dari anggaran itu adalah penentuan pedoman anggaran. Jadi untuk menyusun sebuah anggaran itu perlu adanya sebuah pedoman anggaran. Ya, pedoman anggaran itu menjadi penting. Karena apa? Dalam pedoman itu menetapkan rencana besar perusahaan. Jadi dalam pedoman itu ada rencana besar perusahaan. Tahap pertama. Kemudian setelah pedoman itu kemudian selain menetapkan rencana besar perusahaan, ya, itu terkait dengan perlu untuk membentuk panitia penyusunan anggaran. Ya, panitia penyusunan anggaran. Setelah tahap pertama, tahap selanjutnya adalah persiapan anggaran. Apa saja kegiatan di waktu persiapan anggaran? Jadi sebelum melaksanakan atau membuat anggaran, hendaknya terlebih dahulu membuat sebuah ramalan, ya, atau forecasting, forecast terlebih dahulu. Ya, itu di persiapan anggaran. Kemudian tahap ketiga adalah penentuan anggaran. Penentuan anggaran di sini itu bisa berupa aktivitas yang pertama adalah menyesuaikan rencana akhir komponen anggaran. Dan yang ketiga adalah mengkoordinasikan dan menelaah komponen dari anggaran itu. Anggarannya apa saja? Dan yang terakhir adalah pengesahan dan pendistribusian anggaran. Itu di penentuan anggaran. Dan tahap yang keempat, nah itu terkait dengan di pelaksanaan anggaran. Jadi membuat laporan realisasi anggaran. Itu di prosedur, ya, terkait dengan di anggaran. Ya, lalu apa isi dari budget yang komprehensif, yang menyeluruh? Jadi ada yang namanya anggaran taksiran, ya, variabel budget, analisa statistik dan laporan budget. Ya, tujuan dan manfaat anggaran tadi sudah saya sampaikan, ya. Seperti apa kaitannya dengan tujuan dari disusunnya sebuah anggaran? Yang pertama adalah digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua adalah mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci jenis sumber daya yang kita miliki, ya, yang dicari maupun yang diinvestasikan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar mencapai hasil yang maksimal. Dan yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun. Yang selanjutnya yang keenam, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap ulasan yang berkaitan dengan keuangan. Itu di anggaran. Ya, tujuan dan manfaat dari anggaran. Lalu manfaatnya untuk apa? Manfaat dari anggaran itu yang pertama, semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Karena dalam menyusun anggaran itu sudah kita sepakati kegiatannya apa saja untuk menyusun sebuah anggaran. Kemudian dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. Ya, dan dapat memotivasi karyawan menimbulkan tanggung jawab serta menghindari pemborosan. Karena sumber daya yang ada dimiliki oleh perusahaan itu dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Dan anggaran itu menjadi alat pendidikan bagi para manajer. Itu manfaat dari anggaran. Ada tujuan, ada manfaat, kemudian kelemahan anggaran itu sendiri apa? Jadi kelemahannya adalah di dalam anggaran itu mengandung unsur ketidakpastian. Karena apa? Dibuat berdasarkan taksiran, anggapan. Yang kedua, menyusun anggaran, ya,
Yang cermat itu memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit. Ya. Yang ketiga, bagi pihak yang dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu atau geremeng. Kegiatan seperti ini kok anggarannya cuma seperti ini. Nah itu. Jadi itu di kelemahan anggaran. Sedangkan jenis dari anggaran itu, jadi di topik kali ini yang terakhir saya menyampaikan kaitan dengan jenis-jenis anggaran. Jadi menurut dasar penyusunannya, jenis anggaran itu ada dua, anggaran variabel dan anggaran tetap. Itu dasar penyusunannya. Kemudian kalau menurut cara penyusunannya ada anggaran periodik dan anggaran kontinu. Dan yang ketiga, jenis anggaran menurut jangka waktunya ada anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Ya. Kemudian ada lagi apa? Menurut bidangnya ada anggaran operasional dan anggaran keuangan. Ya. Sedangkan menurut kemampuan menyusunnya ada anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Menurut fungsinya ada dua, anggaran dengan tujuan tertentu dan anggaran kinerja atau performance budget. Di mana yang nantinya yang akan kita bicarakan itu lebih banyak pada anggaran menurut bidangnya. Yaitu apa? Anggaran operasional, ya, dan keuangan. Anggaran operasional itu kalau dalam organisasi bisnis, khususnya dalam perusahaan manufaktur itu meliputi dari yang pertama ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, ada anggaran overhead, anggaran persediaan akhir barang jadi, anggaran HPP, biaya pemasaran, dan anggaran biaya riset dan pengembangan, serta anggaran biaya administrasi dan anggaran laporan laba rugi. Itu adalah komponen anggaran untuk operasional. Ya. Demikian sekilas terkait dengan penjelasan, ya, terkait dengan di anggaran terkait dengan di pengendalian dan perencanaan. Semoga memberikan manfaat ya bagi kita semua. Dan untuk latihannya silakan dikerjakan untuk di latihan yang ada di dalam materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.